Dimanapun Anda berada, Tuhan pasti bicara di level Anda berada. Amin. Banyak yang dibagikan, tapi saya percaya Tuhan akan wahyukan pas sesuai di tempat yang mana Anda butuh untuk bisa menjadi apa yang Tuhan panggil Anda sebagai utusan Kristus, duta besar kerajaan Allah di bumi. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Bapak Surgawi, kami berterima kasih malam hari ini. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Rancanganmu indah, rancanganmu mulia, semulia engkau mau buat umatmu, gerejamu, tubuh Kristus di bumi, sedahsyat engkau Tuhan. Karena kau kepala kami, dan kami tubuhmu, dan di dalam batu yang hidup ini terpendam, tinggal di dalamnya kemuliaan Allah. Dan biar kemuliaan itu keluar di tempat kerja kami Tuhan, di tengah keluarga kami, supaya Kristus nampak dimanapun dengan siapapun kami berjumpa. Dan namamu dipermuliakan. Kami berjanji Roh Kudus melalui kekuatanmu, pewahyuanmu untuk memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kami, Yesus Kristus dari Nazaret. Dalam namamu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita buka ke Lukas 19. Lukas 19. Kita baru selesai merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Nah, apa artinya kebangkitan Tuhan Yesus? So, saya kasih sekilas supaya Anda tahu kesamaan Anda dan Yesus waktu dia menjadi manusia. Ini pelajaran ya. Kalau saya ngomongnya kecepatan, angkat tangan aja biar saya slow down. Kalau saya sudah excited, speednya tinggi banget soalnya ya. Nah, waktu Allah menjadi manusia, jadi kalau Anda berkata Yesus itu anak Allah, betul. Karena dia lahir melalui perawan Maria. Tapi sebetulnya Yesus adalah Allah yang adalah kemuliaan, yang adalah kebesaran, itu berubah menjadi satu sperma. Anda bisa, ini di luar kemampuan otak kalian. Bagaimana kemuliaan Allah? Kalau kita ngomong Allah God, kita ngomong mengenai Shekinah glory, majesty, sama seperti anaknya Pak Sofyan, majesty, glorious, bright and shining, glory, betul apa tidak? Dan suatu hari itu berubah, itu dia kosongkan dirinya, Filipi 2 katakan, ayat 5 sampai ayat 8. Allah tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, dan dia mengosongkan dirinya mengambil bentuk manusia, menjadi hamba, menjadi dosa, bahkan dosa dan mati di kayu salib. Nah, kalau sampai kata bahkan dipakai di situ, ini ada di Filipi 2 ya. Itu karena di bahasa Grekanya, karena tidak ada yang lebih menghina dan humiliating kecuali mati di kayu salib. Karena pada waktu mati di kayu salib, Yesus telanjang bulat. Nah, kata bahasa Inggrisnya kalau King James dan Pontius Pilatus minta, karena Pontius Pilatus kan tidak mau nyalipin dia, tidak mau bunuh dia, betul apa tidak? Karena gak ketemu salah kan? Tapi karena dia takut kehilangan jabatan, takut kehilangan dan dia nanti dilapor sama kaisar sebagai gubernur, dia nggak becus dan dia takut rakyat, dia tidak mau membunuh Yesus, jadi dia plan. Ya udah deh, aku nggak nyalipin tapi aku sesahkan. Bahasa Indonesianya sesahkan. Pernah baca ayatnya? Ya, kita barusan kelar ya, 3 minggu berturut-turut Yesus menderita, mati dan bangkit. Haleluya. Amin. So Anda semua ini lahir baru sama-sama saya gara-gara kita dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Dia yang membangkitkan Yesus, yaitu roh Allah membangkitkan Yesus dari mati. Dan kalau roh yang sama tinggal dalam kita, maka tubuh yang fana ini dibangkitkan. Makanya orang tumor sembuh. Amin. Saya mantan ada 8 tumor saya sembuh. Migrain sembuh. Mah sembuh. Oke. So dalam instan satu kali berjumpa dengan Roh Kudus, di rumah sakit MMC, di kamar orang sakit AIDS, dia sembuh, saya sembuh. Tapi kalau dia fokusnya sembuh dari AIDS, saya fokusnya dipenuhi dengan kuasa kebangkitan Allah. Nah itu yang merubah hidup kita. Satu hal Anda dengar Injil, satu hal Anda alami kuasa Injil. Karena suatu hari itu Injil jadi manusia. Nah Yesus, katakan Yohanes pasal 1, betul atau tidak? Yesus berjalan dan pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, betul? Dan kemudian firman menjadi manusia. Isn't that miracle? Bukankah itu mujizat? Nah, kalau Anda mau mengerti firman, Anda mesti minta tolong Roh Kudus. Karena otak kita dibikin sama si firman.
Bagaimana seotak kita yang dibikin sama si Firman mau mengerti si Firman? Betul? Dan 1 Korintus 2 ayat 9-10 berkata, kalau mau kenal Allah, mesti kenal roh Allah. Nanti roh Allah yang kasih tahu kita siapa Allah. Kalau mau kenal diri kita siapa, mesti kenal roh manusia kita. Sebab kita adalah roh. Jadi kalau Anda dan saya berkenalan, sebetulnya Anda itu bukan yang saya lihat. Oke, Anda mau pakai Hermes, mau pakai Louis Vuitton, mau pakai alis mata, mau pakai tato, itu hanya casing. Do you understand casing? Saya mesti belajar sama jemaat saya yang pada apa IT-nya luar biasa lah. Ini pendeta gaptek atau ini. Tapi lucunya kita gaptek Pak Sofyan, kita punya gadget paling modern loh. Betul apa tidak? Nah, that's the blessing of the Lord. Jadi semua jemaat saya ngajarin saya iPad biasa saja belum mastering. Belum mastering udah dikirim iPad Thin Air. Nah bedanya apa? I don't know. Pokoknya yang Air itu lebih enteng. Jadi tangan saya yang sudah capek tidak berat bawa iPad Thin Air, you know. Belum kelar BlackBerry Force saya udah diganti sama iPhone. You see? Nah itu sesi, itu bagian daripada the grace of God. The favor of God. Kemurahan ya. Kemurahan itu favor. Maria itu adalah perempuan perawan yang highly favor. Yang sangat-sangat disukai. You know bedanya dikasihi sama disukai? Seluruh kita disayang Allah. Tapi tidak semua kita disukai Allah. Halo, jelas ya? Apakah Allah mengasihi Yudas Iskariot? 100%. Ada jemaat saya berkata seperti ini. Ini jemaat suka nakal ya. Maksudnya in, out, gelap, terang. Tapi suruh abu-abu bingung. Hilang identitas. Jadi kalau lagi kegelap hilang, menghilang dari penglihatan. Nanti kalau lagi kepepet, Ibu Indri, tolong saya. Suka ketemu orang kayak begitu? Kayak bunglon. Suatu hari dia tanya sama saya, Tuhan itu jahat loh, nggak adil. Saya bilang yang bilang hidup adil itu siapa? Buktinya kita bunuh Yesus, apa adil? Understand? Kalau dia nggak menjadi domba, Paskah, kita nggak di sini hari ini. Kita makan kue teo akang. Betul apa tidak? Dan pulang kita nonton sinetron. Betul? Dan kita kumpul kebo, kita free sex, kita ngedrak, kita ngerokok. Betul apa tidak? Tapi semua Anda duduk di sini saya percaya. Pasti punya kesaksian. Dulu Ibu Indri saya seperti ini. Dulu saya seperti ini. Sekarang saya seperti ini. Betul apa tidak? Nah saya mau tanya, kuasa transformasi itu dari mana? Dari Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Siapa nama lain Roh Kudus? Banyak loh nama dia. Roh Kudus, namanya ada Roh Kasih Karunia, Roh Kebenaran, Roh Damai Sejahtera, right? The Comforter, penghibur kita, betul apa tidak? So namanya banyak. Kenapa namanya banyak tapi satu pribadi? Sebab fungsinya. Ada amin. So kalau Anda kenalan sama Allah, kenalan dari sisi fungsi. Oke, apakah Allah kita punya 12 nama? Ya toh? Elohim, Allah Maha Kuasa. Kemudian dia kenalin dirinya kepada Musa siapa? Yehoshua, Yahweh. Yahweh selalu artinya penyelamat deh. Udah kita kasih konklusi kayak gitu aja deh. Jadi kalau kita lihat Musa, kita lihat penyelamat. Dan Musa itu lambang daripada Yesus penyelamat kita. Makanya di dalam bukunya Musa itu 5 buku Pentatuk. Isinya korban darah, korban dosa, korban api-apian, korban terus gak kelar korbannya tuh. Betul apa tidak? And thank God kita gak usah bawa kambing domba kemari. Kalau naik lift kalian kan penuh darah dong nanti ya. Nanti kamu nanti kita bikin jualan hewan di bawah, betul apa tidak? Karena darah binatang tidak bisa menghapus dosa manusia. Harus kalau manusia berdosa ya dosanya itu mesti dihapus dengan dosa manusia lagi. Tapi manusia yang tidak pernah berdosa dan tidak ada cacat. Untuk bisa menjadi manusia tak berdosa bercacat, hanya Allah yang bisa menjadi manusia untuk membuktikan dia manusia hidup tanpa dosa. Apakah Yesus bisa berdosa? Bisa. Kalau dia nggak bisa berdosa, pencobaan di padang gurun itu mainan. Jelas? Faktanya dia dicoba iblis setelah puasa 40 hari 40 malam, bukti dia manusia sempurna. Amin. Faktanya didatangin manusia, perempuan Samaria, wanita kumpul kebo. Ingat ini, cerai 5 kali, kumpul kebo terakhir. Jadi kumpul kebo bukan modern sinetron sekarang, sudah ada dari zaman dahulu.
Oke, nothing new under the heaven. Oke, jadi kalau Anda berkata, ini ibu-ibu suka ngomong kayak gini, wah sekarang dosa semakin jahat ya. Enggak, udah ada di Alkitab. Kalau dibuka, tahu deh. Ada amin? Mau ngomong mengenai perempuan pelacur, PSK, bukan di Taman Sari, di Alkitab juga ada. Dan dia ketemu sama Yesus sendiri. Ada amin? Nah lihat kemari sebentar. So di Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 9, biarlah kita dalam berkumpul bersama, hidup bersama sebagai jemaat Abba Love. Oke? Abba Love itu artinya luar biasa loh, kasih Bapa. Jadi kalau Anda punya jemaat, kalau Anda punya problem slack antara anak muda sama papinya, Anda sebutin nama gerejamu, nama jemaatmu. Abba Love. Kasih Papa. Kebanyakan orang itu cari kasih di luar karena dari kasih dari papanya nggak ada. Karena kita ini produk darah papi loh. Sebagus-bagusnya mami kita yang 9 bulan kayak watermelon, tapi kita ini produksi darah papi. Halo, jelas sampai tidak ini? Makanya sekarang saya punya sekolah, saya punya ahli profesor Early Learning Childhood Education yang sekarang digembor-gembor sama Menteri Pendidikan, namanya pendidikan PAUD, pendidikan usia dini. Jadi anak dididik mulai usia 18 bulan, sudah sekolah. Oke, untuk mengembangkan otak kiri, otak kanan. Jelas ya? Nah, dari situ sampai ke PG, ke nursery, sampai ke TK1, TK2. Jelas ya? Nah, kenapa kok kita didik? Sebab kita stimulasi otaknya. Supaya seluruh apa yang Tuhan taruh di otak itu dikembangkan, dibesarkan. Otak manusia itu bertumbuh sampai umur 18 tahun stop. Tetapi fungsi simpul-simpulnya baru max stop. Benar-benar itu umur 5 tahun. Nah itu namanya golden year. Nah kalau kita sekolah tipe-tipe kelulusan kayak kita, Anda udah kepala 5 ke atas kan ya? Sama kayak saya kan? Saya udah mau nomor 6 loh kepalanya loh. Oke. Nah kita tuh sekolah jago apa di Indonesia? Jago ngafal. Matematik juga ngafal. Rumus dia hafal. Jadi waktu saya sekolah di Melbourne, di SMA di sana matriculation di Melbourne Church of England, di sana kan ngambil mata pelajaran kan pilih kan, termasuk SMA loh. Kalau di Jakarta kan semuanya masuk, IPA apa sospol, udah gitu dah. Ya kan, yang IPA bilang yang sos katanya bego gitu loh. Kurang pengertian ya otaknya. Padahal kalau Anda lihat sekarang, berapa orang milioner di dunia yang tidak pernah sekolah IPA? Yang IPA nempel terus di laboratorium gak keluar-keluar tuh. Betul apa tidak? Bukankah Britney Spears lebih kaya, Justin Bieber lebih kaya daripada semua profesor? Yes? So intelligence tidak bisa dibatasi hanya dalam bentuk science and math. Even social study. Even sekarang kalau Anda baca buku majalah, bukankah itu semua non-IPA? Dapat the skill of writing, novel writing. Right? Harry Potter kaya dia bikin cerita setan tuh. Dan anak Anda baca lagi. Betul apa tidak? Nanti pas kerasukan setan panggil Ibu Sofian lagi. Pelepasan, tolong pelepasan di situ. Betul? Nah, kita belajar dari anak usia dini, dari kecil seperti itu adalah produksi daripada sperma. Dalam sperma itu darah. Dan Imamat 17 ayat 11 dalam darah adalah nyawa. Nah, dalam pendidikan PAUD diajarin seperti ini. Bahwa anak dari lahir, tentu kalau Anda dalam Tuhan sekarang udah diajarin, kita sudah ngomong firman sama jadi dalam kandungan. Jangan tunggu lahir. Kenapa kok kasih firman ke pusar, bisa hidup anak itu akan sesuai firman. Dan dia akan cenderung larinya ke firman. Dibandingin kalau maminya hamil nontonnya sinetron terus. Apa tuh film-film cerai, selingkuh, perang, pengadilan. Itu anaknya akan bingung di bawah di dalam perut itu tuh. Oke? Tapi kalau papi maminya ngomong firman, terus dia bukan elus-elus perut, tapi karena di dalamnya ada darah. Nah memang tapi darah ketemu sama telur, itu menjadi sel. Makanya Anda punya sel grup kan? Kenapa kok namanya sel grup? David Yonggi kasih. Sebab tubuh gereja adalah tubuh. 1 Korintus 12. Banyak anggota, satu tubuh. Nah tubuh kita tuh dibuat dari apa? Sel. Satu sel darah yang bertemu sama telur, betul apa tidak? Nah dari situ selnya kan gak pecahan kan? Kalau pecah mati dong bayinya. Selnya multiplikasi. Jelas?
Selnya multiplikasi, ada yang jadi otak kiri, otak kanan, otak besar, otak kecil, ada yang jadi mata, ada yang jadi paru-paru, pankreas, dari ginjal, limpa, usus kecil, usus panjang, usus besar. Bukankah luar biasa? Setiap sel berperan membentuk organ tubuhmu. Praise the Lord. Bukankah Allah kita dahsyat? Betul apa tidak? Amin. Orang berpikir bahwa anak saya laki loh atau perempuan loh. Saya kepingin anak perempuan loh. Dan saya kasih tahu pada Anda semuanya. Yang tahu anak itu laki atau perempuan, itu Allah. Makanya dokter aja mau cek kelaminnya baby Anda tuh laki atau perempuan itu caranya apa? Pakai USG. USG baru ditemukan berapa tahun yang lalu. Betul apa tidak? Faktanya dokter bikin USG, teknologi bikin USG, buktinya apa? Manusia nggak tahu dong apa yang dikandung di dalam rahim manusia. Kalau tahu buat apa pakai laser? Dan kalau keseringan rusak loh selnya anaknya. Betul? Right? Tapi Allah Maha tahu. Dan saya tahu, Allah yang bikin saya. Sebab Daud berkata, kejadianku ajaib. Dan sangat indah. Ada amin? Jadi apakah anaknya laki atau perempuan, Anda mesti bersyukur kejadianmu itu ajaib, tahu? Ada amin? Dan selalu didengerin puji-pujian sampai mami papinya nyanyi, itu anak akan lahir sangat-sangat peaceful. Yang tidak akan ganggu mami papinya dibangunin jam 3, jam 4, jam 2. Suruh tidur, dia tidur. Mami mau bobo, kamu bobo. Dan itu dia terbukti dilatih. Nah ini umur sekian, kalau satu hari dipegang, disentuh papahnya, papa, terutama papi ya. Satu hari 15 kali, ini anak akan tumbuh besar, dia tahu dia disayang. Sampai tua, mau dikirim ke Tiongkok, mau dikirim ke Amerika buat sekolah, tidak akan berontak dari papinya. Dia akan tunduk pada orang tuanya. Kenapa? Karena semua manusia diciptakan untuk diterima, acceptance. Oke, untuk dimaui, untuk dihargai. Amin. Seperti kaliknya dong. Ada amin. Kalau kita lihat perjalanan Yesus di bumi, bukankah dia sangat diterima Bapaknya? Amin, dia nggak peduli. Saya ngomong macam mana saya, Pak Sofian. Yesus, sedikit backtrack ya. Habis itu kita masuk ke marketplace ya. Because Jesus was in the marketplace. Saya mau tahu waktu Yesus lebih lama dibicarakan tinggal di bumi khusus untuk repotin dirinya jadi domba Paskah atau sebagai businessman. 30 tahun pengusaha loh. Kan dia jalanin bisnisnya si Yusuf sama Maria. Betul apa tidak? Bayangin dia disalipin. Sudah selesai. Terus yang bawah nonton, ini pintu gue belum kelar, dia udah mati. Saya udah kasih DP loh, dia belum delivery loh. Halo? Pada waktu dia disalibkan tidak ada yang mengeluh. Dan dia bisa berkata, sudah selesai. That mean bisnisnya dikelarkan dengan sempurna. That mean kerjaannya di kantor dikelarkan dengan sempurna. Dan semua kehendak Bapaknya selesai. Apapun yang manusia butuhkan untuk hidup utuh dan menang seperti dia, sudah tersedia. Cari tahu apa, percayalah, klaim dalam nama dia, kepada Bapak pasti nerimo. Amin ya, bikin kekristenan simpel-simpel aja deh. Hidup kita udah repot. Kalau Injil tambah krusuk, repot kita nanti. Ada amin? The Bible adalah buku prinsip. It's a book of principle. So kita kan tinggalnya di Pluit. Kita nggak mungkin nggak ngomong Kadis Barnea dong. Betul apa tidak? Kita ngomong Samaria loh. Itu kan Israel. Ada amin? Alright? Masa kita mau nyanyi main Samaria kayak Pluit nggak sih? Apa kayak Sunter tuh? Enggak dong, amin. Prinsip kerajaan surganya yang dicari. Prinsipnya. Kekristenan mengajarkan prinsip hidup. Ada amin? Nah, pada waktu Yesus mau ditangkap untuk diserahkan untuk dibunuh sebagai domba Paskah. Dia akan jadi domba Paskah. Ibrani 10 ayat 5 sampai ayat 22. Okay. Allah menyediakan bahkan dia nubuat dirinya sendiri loh. Dalam buku telah tertulis, sebuah tubuh disediakan. Akulah tubuh itu. Mantap gak tuh? Anda berani gak mendeklarasikan kematianmu? Udah gitu diceritain lagi, nanti aku disesahkan, nanti aku ditangkap, dikhianati, terus dibunuh, habis itu 3 hari lagi bangkit. Anda berani gak cerita Anda matinya kayak begitu? Gak berani kan? Bahkan mau dokter bilang ada kanker. Kalau Yesus malah 3 kali kasih tahu. Bagaimana dia akan menderita, mati,
dan disalibkan dan sangat mengerikan kematiannya. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia bisa pamer loh. I mean, there's nobody so excellent like Jesus. Betul apa tidak? So, si Yudas Iskariot, siapa? Yudas Iskariot. Siapa? Yudas Iskariot ini adalah salah satu muridnya Yesus yang paling lihai. Oke, and dia lihai karena dia dipakai iblis sebagai alat. Dan iblis masuk ke dalam hatinya. Oke, Anda ingat ya? Saya nggak usah buka Alkitab ya. Ada di Alkitab semuanya, ada tertulis. Ada pendetanya banyak di sini. Nanti counter check sama mereka ya. Now, so iblis di perjamuan terakhir di ruang atas di Yerusalem, ingat itu? Dan Yesus berkata, ini diambil roti dan ini dia berkata, inilah tubuhku yang akan dipecah-pecahkan bagi kamu. Ingat ini? Right? Kemudian dia bilang kan, bahwa dia kemudian akan diserahkan dan mati. Terus murid-muridnya kan pada nanya, siapa yang nyerahin? Siapa yang nyerahin? Siapa yang nyerahin? Dan langsung Yudas kan masukin tangannya ke pinggan. Yesus berkata, orang yang masukin tangannya ke pinggan, itulah orangnya. Dan langsung masukin, dia kabur. Tapi mereka nggak menduga kalau itu Yudas yang akan menyerahkan. Kenapa? Dia kasir. Jadi mereka pikir dia lari mau beli roti lagi. Kan yang pegang duit dia. Treasurer, CFO. Chief Finance Officer. Jelas ya? Kalau mau disamakan sama sekarang kayak begitu tuh. Ya. So jangan lihat pendeta tuh pakai jubah, pakai iket-iket, rambut gondrong. Enggak, itu fashionnya Yahudi. Kita kan fashion Jakarta. So pakai batik ya kita begitu ya. Tapi gelar kita, posisi kita CFO, bagian kasir bendahara. Oke? So dia lari, jadi gak ada yang menduga kalau ini ya pengkhianatnya ini yang akan menyerahkan Yesus. Jelas? Oke? Nah, pada waktu dia pergi, dia langsung ketemu sama tentara Romawi. Kalau Anda beli buku, kalau ke Israel, Anda beli ke toko buku, cari bukunya daripada Yosifus. Yosifus adalah penulis sejarah Israel. Jadi dia ngelihat secara alamiahnya, faktual. Kalau Alkitab melihat rancangan Allah dan prinsip kerajaan Allah. Nangkap ya? Dan dia dikatakan di situ bahwa satu Yudas bisa mempengaruhi 300 sampai 600 tentara Romawi Kopassusnya Pontius Pilatus loh. Satu Yudas. Orang yang makan roti perjamuan dan ikat perjamuan darah sama Yesusnya kabur langsung dan dia gosipin apa saya nggak tahu sampai kayak jenderal seperti kayak Prabowo-nya begitu, zaman dulu gitu, oke, atau Mulkodo, itu dipengaruhi. Nanti ya, kamu akan ketemu satu orang yang kamu mesti tangkap loh. Bahaya sekali nih orang. Dan dia punya kuasa luar biasa, gak main-main loh. Danau ngamuk, tenang. Air taufan datang, diam. Oke, air, atomnya menjadi keras, dia jalan-jalan di atas air itu. Jadi seluruh tentara dipengaruhi. Dibayar apa sama si Yudas saya nggak tahu. Karena kan kasirnya Yesus kan dia. Dan dibawa semua uang sama dia. Mungkin dia suap itu tentara, I don't know. Di atas 600 tentara Romawinya daripada Pontius Pilatus yang ada di Tower Antonia. Oke, di Menara Antonia. Kemudian dia tambah lagi polisi Bait Allah. Kalau di sana ada penjaga Bait Allah di Alkitab bahasa Indonesia. But in the English namanya the police. Jadi dia bawa lagi kira-kira ribuan polisi Bait Allah. Terus di belakangnya itu Imam Kayafas tuh. Tahu kan Imam Kayafas? Ingat gak? Imamnya, ini imam punya anak mantu, punya papa mertua namanya Hanas. Bayangin papa mertua sama anak mantu bisa posisinya imam besar dalam waktu yang sama. Itu rebutan tahta tuh. Oke? Dan mereka di belakang, tangkap dia. Yudas ngomongnya cuma satu kali kayak gini. Tentara Romawi, nanti aku kasih tahu ya, siapa yang mesti kau tangkap? Orang yang kucium itu yang kau tangkap. Berarti tentara Romawi gak kenal Yesus loh. Kalau kenal kenapa mesti pakai tanda? Tangkap aja di Bait Allah. Betul apa tidak? Yesus kan berkata, kamu datang pakai pentung, pakai lentera, pakai golok, pakai tongkat. Kayak aku tuh siapa aja. Mending yang ditangkap 600 penjahat, satu orang. Isn't it amazing? Anda kalau baca kita pakai imajinasinya dipakai dong. Jangan Hollywood aja pakai imajinasinya. Hollywood jago banget tuh bikin Star Trek, bisa bikin film akhir zaman. Kamu kalau baca kitab jangan lihat tulisan, imajinasinya dipakai. Makanya penting sekali Anda pembaharuan pikiran.
pakai pikiran Kristus. Supaya apa yang Allah pikir Anda lihat. Kalau kita pakai pikiran dari fluid, dari tokoh, terus baca gini, aduh nggak masuk akal. Pakai pikiran Kristus setiap hari, oke? Renew your mind, oke? Jadi kalau baca buku itu keluar gambar kayak film. Sebab Yesus tuh jago animasi. Bukan Steven Spielberg. Yesus, Roh Kudus jago animasi. Karena apa yang ditulisin itu berupa gambar. Oke, maka hari ini saya butuh papan tulis, saya mau gambar soal ini. Oke, nah bayangin. Kemudian setelah, Bapak kalau bisa cawan ini lalu Bu, tapi bukan kehendakku kehendakmu. Sampai peluhnya itu kulitnya, epidermisnya sama endermisnya pecah loh. Dan darah kental masuk ke antara kulit dan keluar dari kulitnya. Jadi waktu dia dicium sama Yudas, udah darah semua mukanya. Tanpa dipukul loh. Karena depresi, hemorrhage, pendarahan. Karena dia tahu dia akan menghadapi salib yang sangat menakutkan dan dia tahu dia mesti ke neraka. Oke, sendirian loh. Tidak ada dengan Allah Bapa tanpa Roh Kudus. Karena Allah Bapa dan Roh Kudus nggak bisa hadir bersamaan dosa. Waktu Yesus di kayu salib dia dosa. Dosa dan Roh Kudus tidak pernah menyatu. Amin. Kenapa Anda butuh Yesus? Supaya kita didamaikan dengan Allah Bapa melalui darah Yesus. Karena apa? Yang memisahkan Anda dan Allah adalah dosa dan kejahatan kita. Yesaya 59 ayat 2. Betul? So, si Yudas datang. Itu kalau Anda, Pak Sofyan kan sering nih kayak sekali. Itu Bukit Zaitun berapa gede sih? Satu lembah sisi penuh tentara, 600 tentara pakai baju barisan tentara Romawi, pakai helm besi, pakai baju besi, pakai lampu yang terangnya nggak keluar, yang sumbunya panjang supaya bisa tahan lama. Nah, catat baik-baik. Setiap kali Paskah dilakukan selalu bulan purnama di Israel. Jadi kalau bulan purnama nggak perlu pakai senter dong ya. Karena mereka kan di bukit, bukan di lembah. Betul ya? Musuhnya kan terang sekali. Betul apa tidak? Kenapa kok terang sekali perlu pakai senter? 600 senter. Aneh apa tidak ini? Kemudian dalam kondisi babak belur, pecah kulitnya. Mereka, si Yudas cium dia. Rabi. Dia gak panggil Lord. Dia gak panggil Tuhan loh. Dia panggil Guru. Jadi dia bikin perjamuan suci. Perjamuan darah tapi tidak pernah ada covenant relationship. Makanya dia bisa jual gurunya. Dan dia cium. Dan Yesus menjawab apa? Hai teman. Jadi kalau Anda bilang Yesus jahat, enggak benar. Udah tahu dia yang akan dipakai sebagai alat iblis untuk memfitnah Yesus, menjual Yesus. Tapi Yesus sampai titik terakhir masih kasih kesempatan untuk Yudas bertobat. Anda bisa berdosa kayak apapun, seperti pencuri di sampingnya salibnya Yesus. Bukankah si pencuri itu berkata, Yesus, kalau nanti engkau bangkit, ingat aku. Imannya ada gak? Yesus ngomong apa? Hari ini juga kamu di Firdaus sama aku. Jadi sebetulnya keselamatan buat Yudas masih ada dong. Betul apa tidak? Bahkan buat Imam Kayafas pun bisa. Amin, untuk selamat. Jangan bilang Allah jahat loh. Itu cuma instrumen. Tapi bukan tujuannya Allah mau mengutuk dan membuang Yudas ke neraka. Amin. Tapi dia mesti Allah, kalau enggak Yesus matinya gimana? Betul? Itu skenario. Makanya bilang sama kiri kanannya, Allah itu sutradara terbaik di dunia. Mengalahkan Ram Punjabi loh. Oke? Nah. Kemudian Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Dan mereka berkata, Yesus dari Nazaret. Dengar baik-baik. Di bahasa Inggrisnya, dia ngomong seperti ini. I am. Dan dia cuma ngomong I am. Langsung 600 tentara Romawi yang pakai baju besi. Rebah semuanya. One I am is one power. One glory. Nangkep ini ya. Mujizat terbesar waktu Allah kemuliaan sepenuhnya berubah menjadi sperma di dalam rahim perawan Maria. That's mujizat. Dan di dalam badan tersebut ada kemuliaan Allah. Nangkep ya? Jadi waktu Yesus di bumi, dia tuh kayak Anda dan saya. Di dalam, Anda kan udah berbahasa roh. Siapa yang udah berbahasa roh di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang udah baptis Roh Kudus? So saya mau tahu bedanya Anda sama Yesus apa? Gak ada bedanya loh. Jelas ini? Makanya tanda-tanda orang percaya mereka bisa mengusir setan demi nama dia.
Bisa tumpang tangan sakit yang sakit akan sembuh? Bisa. Sebab di dalam kita ada kemuliaan Allah, yaitu roh kebangkitan Yesus. Ada amin. So jangan identitas dirimu, Anda karismatik atau Pentakosta karena Anda berbahasa lidah. That's not important. Yang penting menjadi seperti Yesus itu lebih utama daripada denominasi apa. Ada amin. Di surga nggak ada denominasi, di surga cuma ada murid-murid Kristus, anak Allah. Amen. Nah saya kasih tahu pada Anda. Kenapa pada waktu Yesus berkata, akulah dia. Boom, mereka jatuh semuanya. Bagaimana kekuatan satu orang mengalahkan 800 tentara? Hanya dengan perkataan. Sebab siapa Tuhan, itulah yang dikeluarin. Bahwa dia maha kuasa, dia maha dahsyat. Ingat kejadian 17 waktu Allah memperkenalkan diri pada Abraham? I'm the Almighty God. Sayalah Allah maha kuasa. Itu bukan titel, that's who he is. Jadi kalau Anda sama kayak Anda berkata datang ke Pluit, ke gereja ini. Saya adalah menteri perhutanan. Ya Anda kapasitasnya menteri dong. Gak mungkin berkantor di kantor menteri dong. Betul? So Anda punya omongan, Anda bilang kasih HPP ke sini. Jambi tutup, semua diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Tanda tangan, ada kuasanya enggak? Terjadi enggak? Nah kita tuh kayak gitu. Ada amin? Jangan datang ke gereja kayak salah tingkah, minder, nggak diperhatikan Pak Sofyan cuma perhatikan orang tertentu, saya nggak diperhatikan. Itu bukan Kristen. Itu orang sakit. Jelas gak? Anda mesti tahu siapa Anda dalam Kristus. Di dalam Kristus Anda bukan anaknya Pak Slamet, Pak Suden, Pak Ahmad. Bukan. Itu cuman guardian. Kayak Yusuf Maria, cuman pengawasnya Yesus. Bapaknya Yesus kan Allah Bapa. Nah, ini kan baik-baik ya, ini yang saya mau sampaikan pada Anda. Di depan dia satu gunung Bukit Zaitun, 800 tentara lebih. Belum Kayafas sama antek-anteknya. Bunuh dia, salibkan dia, tangkap dia, ramainya gak keruan. Ini sendirian Yesus loh. Saya biasa ada di bait Allah ngajar loh, terang-terangan loh. Kamu kok gak nangkep ya? Kok sekarang saya dianggap kayak apa, kayak mau lari kemana gitu. Saya 1 lawan 1000 lebih loh. Coba kalau Anda diserang kayak gitu pasti mati gua. Betul apa tidak? Kata pertama mati gua. Kalau Yesus berkata I am. Akulah dia. Nah, waktu dia ngomong I am, bahasa Ibraninya dan bahasa Grekanya, akulah dia is I am. Dia I am yang ketemu Musa di semak belukar berapi sama dengan di I am yang ketemu tentara Romawi. Amin. Who you are, who he is, itu nyata di dalam eksistensi dia, manifestasinya. Sampai 800 tentara, Kopassus Romawi, budak, tanpa ditembak loh. Tanpa senjata. Isn't that awesome? Dan itu Allah yang bikin 800 tentara jatuh tinggal di dalam kamu. Yes. Dan kalau kamu dikasih tahu bahwa omset toko agak turun terus nangis, bingung gak bisa tidur. Kayak gak mampu ngapa-ngapain gitu loh. Halo, oke? Yang itu pikirin sendiri dah. Nah, sekarang Yesus ini di depan Yudas Iskariot orang perjanjian dia sendiri loh. Yang masuk dalam perjanjian kan kontrak darah loh. Betul? Ini roti tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Dan ini cawan anggur adalah darahku, betul? Right? Barang siapa makan tubuh dan minum darahku, dia mendapat bagian kerajaan Allah. Bukan mendapat bagian abalaf. Halo? Saya enggak menghina. I mean this is the truth. Menjadi anggota organisasi gereja terdaftar di Departemen Agama Bimas Kristen enggak jamin ke sorga. Amin. Tapi menjadi seperti Kristus menjamin Anda. Amen. Oke. Gedung gereja saya, organisasi saya juga terdaftar, kita resmi, kita legal. Oke. Tetapi legalitas kita tidak menjamin kita ke surga loh. Kok sepi ya? Belum makan ya? Macet loh kemarin tadi. Dengar baik-baik. Ribuan orang. Ini malam-malam loh ya. Karena mereka masih bawa lampu kok. Yudas cium dia, 8.000 tentara menyerang dia.
Yesus bingung, panik? Sama sekali tidak. Dia cuma melakukan apa? Dia cuma lihat Bapak, aku disuruh ngapain. Kok sebentar aku diam? Aku diam. Kemudian diseret ke rumah Kayafas. Disabetin pakai buluh. Itu ranting halus yang ada durinya. Disabetin, dicabut loh janggutnya loh. Dia diam. Sebab bapaknya bilang suruh diam. Dia tidak fokus ke dirinya, kenapa aku, dibegini aku, kenapa saya, bagaimana saya. Bapak, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Fokusnya ke Allah Bapa. Sebab yang ngutus dia ke bumi bapaknya, bukan gereja aliran denominasi manapun. Ada amin. Jadi kalau saya bawa firman malam hari ini, saya gak pusing aliran apa kau. Yang penting Anda lahir baru, bertobat, dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh, sama apa tidak? Kalau gak sama ya kamu dari planet lain. Saya akan khotbahkan Injil penginjilan simple supaya Anda bisa lahir baru. Amin. Yang lahir baru bukan casingnya, bukan badan ini. Yang lahir baru adalah rohnya. Dan yang bikin lahir baru adalah roh kebangkitan Yesus. Roma 8 ayat 11 katakan itu. Ada amin? So Anda yang tadinya bingung sama urusan nenek moyang, urusan tetangga segala macam. Sekarang surga main ngomong ya. Aku kok dengar suara Tuhan loh. Tuhan ngomong begini loh. Nah normalnya begitu. Kalau nggak dengar sama sekali antik. Ada amin? Jelas? Dan Anda tadi memuji Tuhan karena dia bertata di atas puji-pujian umatnya. Jadi tujuan yang Anda memuji Tuhan supaya dia hadir. Dan dia tidak perlu hadir di gedung ini. Anda semua ini penatuannya pengusaha, beli apartemen juga tempat kami. Ini kan baik-baik. Anda nggak bisa beli apartemen kalau tiap hari ada di gedung ini. Mau pakai iman apapun, mau pindah gunung nggak ada kerjaan kok. Jelas? Anda mesti bisa melakukan pekerjaan yang menghasilkan cash. Ada amin? Alright? Kan Ibu Indri Tuhan bisa mengadakan yang nggak ada jadi ada. Betul. Abraham memproklamirkan selama 25 tahun tiap hari 100 kali ngomong. Bahwa Allah Bapa akan bikin dia yang mandul dan istri yang mandul akan jadi bapak segala bangsa. Dan dia bilang satu ya kagak ada segala bangsa. Betul apa tidak?